Assalamualaikum. Seorang siswi SMA datang ke kantor polisi dengan luka dan air mata menuntut tanggung jawab dari pria berseragam yang menghamilinya. Tapi yang ia terima justru kekerasan di depan umum. Sampai satu sosok polisi muda berdiri dan mengubah segalanya. Siang itu, matahari menggantung tanpa ampun di langit Bandar Lampung. Aspal di pelataran markas Polresta memantulkan sengatan panas yang nyaris membakar telapak kaki siapa saja yang nekat melintas tanpa alas. Udara terasa berat, penuh debu dan asap dari truk-truk besar yang meraung di kejauhan, menuju pelabuhan Bakauheni. Di tengah suasana lengang dan terik itu, muncul satu sosok yang tampak begitu kontras, begitu rapuh di antara deretan mobil dinas dan kesibukan para aparat berseragam. Seorang gadis remaja melangkah pelan, sendirian. Namanya Dewi Anggraini. Usianya baru 17 tahun, seorang siswi kelas 2 di sebuah SMA negeri di pinggiran kota. Ia mengenakan seragam putih abu-abu yang sejatinya rapi, tapi kini tampak kusut dan lelah, saksi bisu perjalanan panjang dan beban mental yang tak terhingga beratnya. Di kepalanya terikat jilbab putih bersih yang pinggirannya mulai lepek oleh peluh yang membasahi pelipis. Sebuah ransel hitam tergantung di punggungnya, tak seberapa besar, tapi terasa membebani setiap langkahnya, seolah mewakili semua luka, ketakutan, dan sisa-sisa keberanian yang ia bawa dari rumahnya di sebuah desa kecil pagi itu. Dewi bukan datang untuk mengurus surat kelakuan baik untuk sekolah, bukan pula untuk melaporkan kehilangan dompet atau SIM yang mati. Ia datang untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya, sesuatu yang seharusnya tak pernah dialami oleh gadis seusianya. Ia datang dengan wajah cantik yang kini pucat pasi karena kelelahan dan tangis yang tak kunjung henti sejak semalam. Kulitnya yang putih langsat tampak kontras dengan lingkaran hitam di bawah matanya yang sembab dan bengkak, hasil dari terlalu lama menangis dalam sunyi di kamarnya yang sempit. Tapi ia tidak akan berhenti. Ia tahu, sekali ia melangkah masuk ke dalam gedung bercat kusam itu, hidupnya mungkin akan berubah selamanya. Entah ke arah keadilan yang ia dambakan, atau malah terdorong makin dalam jurang kehancuran. Tapi ia tak punya pilihan lain. Ia harus datang hari ini. Ia harus bertemu dengan polisi itu. Polisi bernama Heru. Bribtu Heru Santoso. Pintu depan kantor polisi yang terbuat dari kaca tebal terbuka lebar. Hembusan udara dingin dari pendingin ruangan di dalam mengalir keluar, menabrak wajah Dewi yang basah oleh keringat dan sisa air mata. Ia berdiri sejenak di ambang pintu, menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan serpihan keberanian yang tersisa. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rusuknya seolah ingin melompat keluar. Tenggorokannya tercekat, kering. Tapi ia melangkah juga, sekali, dua kali. Pelan namun pasti. Ruangan di dalam terlihat terang, rapi, dan penuh aktivitas yang teratur. Tapi Dewi tak peduli. Dunia di sekitarnya terasa senyap dan mati. Ia hanya fokus pada satu tujuan, menemui pria yang telah merusak masa depannya, yang telah menanam benih di rahimnya, lalu pergi begitu saja seolah tak pernah terjadi apa-apa. Kehadirannya di sini akan memaksanya menghadapi kenyataan. Ia berjalan terus, melewati meja-meja pelayanan yang tampak lengang. Matanya menyapu setiap wajah polisi yang berlalu lalang, mencari satu sosok yang menghantui mimpinya setiap malam. Tidak satu pun dari mereka yang ia kenali. Tapi langkahnya tak berhenti. Tangannya tanpa sadar menggenggam erat ujung kerudungnya, memilinnya hingga kusut. Bibirnya mulai bergetar hebat. Air mata sudah siap pecah kembali. Ia tahu, ini bukan tempat yang pantas bagi seorang gadis SMA untuk menangis. Tapi ia bukan sekadar menangis. Ia datang membawa kebenaran yang ingin dikubur hidup-hidup oleh seseorang berseragam coklat. Ia datang bukan untuk meminta, tapi untuk menuntut.
Langkah terakhir membawanya tepat ke tengah-tengah lobi utama kantor polisi. Di sana, dengan suara gemetar, ia bersiap membuka luka yang paling dalam di hadapan semua orang. Udara sejuk dari pendingin ruangan menyapu tubuh Dewi yang gerah, begitu ia melangkah lebih jauh ke dalam markas Polresta yang besar itu. Suasana di dalam terasa sangat kontras dengan dunia luar yang panas dan membakar. Ruangan luas itu penuh aktivitas, tapi tidak dalam suasana darurat atau tegang. Di bagian depan, beberapa polisi duduk di balik meja masing-masing, sebagian menatap layar komputer dengan tatapan kosong, yang lain membolak-balikkan berkas dengan wajah datar yang tak terbaca. Di sisi kanan, dekat jendela besar, ada sekelompok polisi yang tampak lebih santai di sebuah sofa panjang berwarna hitam. Mereka tertawa kecil sambil menyeruput kopi dari cangkir kertas, melontarkan candaan seadanya yang hanya mereka sendiri yang mengerti. Tak ada yang peduli, tak ada yang benar-benar waspada. Mereka mengira hari itu akan berlalu seperti biasa, ringan, kosong, dan tanpa kejutan berarti. Tapi kemudian, pintu yang tadinya hanya terbuka sedikit, kini didorong lebih lebar. Sosok remaja berseragam SMA masuk dengan langkah yang ragu. Mata sembab, wajah pucat, dan napas yang tak beraturan. Dewi berdiri kaku di tengah ruangan. Ia tak berkata sepatah kata pun. Tapi air mata yang kembali mengalir deras di pipinya sudah cukup untuk menandakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Tangisnya lirih, namun terdengar nyaring di antara kebisingan kantor yang perlahan-lahan mulai melambat. Beberapa polisi menoleh, 1-2 orang bahkan berdiri dari kursi mereka, penasaran. Tapi tak ada satupun yang berinisiatif mendekat. Mereka hanya menatap, saling berpandangan, bertanya-tanya dalam hati, siapa dia? Ada masalah apa? Dewi tidak melakukan apa-apa. Ia hanya berdiri di sana. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya terasa berat seolah ada batu besar yang menindih dadanya. Tangisnya mulai membesar, tidak meledak, tapi seperti air yang merembes tanpa henti dari celah-celah bendungan yang retak. Polisi-polisi itu mulai merasa gelisah, tapi tidak cukup gelisah untuk bergerak. Seorang petugas yang duduk di pojok hanya menoleh sekilas, lalu kembali menunduk ke layar monitornya, seolah tak ingin terlibat. Yang lain hanya bertukar pandang, wajah mereka menyiratkan kecanggungan dan kebingungan. Tak ada tindakan, tak ada inisiatif. Di sebuah ruangan yang dipenuhi aparat penegak hukum, tak satu pun yang merasa cukup manusiawi untuk sekedar menyapa seorang gadis SMA yang datang dengan tangis tanpa suara. Suasana yang awalnya santai kini berubah menjadi tegang, bukan karena ada ancaman nyata, tapi karena ada luka yang kasat mata telah masuk ke dalam gedung itu. Dan semua orang di dalamnya memilih untuk pura-pura tak melihatnya. Dewi berdiri sendirian di tengah kantor polisi Republik Indonesia, sebuah tempat yang seharusnya menjadi benteng perlindungan bagi masyarakat. Tapi ia justru disambut dengan kebisuan, dengan tatapan kosong, dengan keacuhan yang menusuk. Dan meskipun tak ada satupun kata yang ia ucapkan, seluruh ruangan tahu, sesuatu yang besar dan menyakitkan sedang dipendam oleh gadis itu. Tangisnya belum berhenti, tapi dunia di sekitarnya tetap diam. Tak satupun dari mereka bergerak untuk menolong. Dewi berdiri terpaku selama beberapa saat yang terasa seperti selamanya. Matanya yang basah menyapu seluruh ruangan, seolah mencari satu titik keberanian yang tercecer di antara tatapan-tatapan kosong para polisi itu. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya, tapi suara isak tangisnya sudah tak bisa lagi ditahan. Air matanya mengalir semakin deras, bahunya bergetar hebat. Selama beberapa detik ia hanya menangis tanpa suara, seolah sedang menyimpan sebuah ledakan besar di dalam dada kecilnya yang rapuh. Lalu, akhirnya, ia membuka mulutnya. Dengan suara yang pelan, nyaris seperti bisikan, namun terdengar jelas di tengah kesunyian yang tiba-tiba tercipta, ia menyebut satu nama.
Nama yang membuat jantungnya berdetak tak karuan setiap kali terlintas di benaknya. Pak Heru, suaranya gemetar, hampir tenggelam oleh hiruk-pikuk ringan yang masih tersisa di kantor itu. Tak ada respons. Tapi Dewi tidak menyerah. Ia melangkah lebih dalam, mendekati pusat ruangan, dan kali ini suaranya lebih lantang, lebih tegas. Pak Heru. Tangisnya kini berubah. Bukan lagi tangis lirih yang penuh ketakutan, tapi tangis luka. Tangis seseorang yang sudah terlalu lama memendam rasa sakit sendirian. Suaranya mengalun, mengisi ruangan dengan nada yang penuh tekanan dan kepedihan yang mendalam. Para polisi yang semula cuek kini mulai menunjukkan perubahan sikap. Satu demi satu menoleh ke arahnya. Yang semula duduk kini perlahan berdiri, yang semula tertawa kini terdiam 1000 bahasa. Nama yang disebut Dewi menggantung di udara, menggema di dinding-dinding ruangan seperti palu godam yang memukul nurani setiap orang yang mendengarnya. Beberapa di antara mereka mulai saling menatap, berbisik. Mereka mengenal nama itu. Mereka tahu siapa yang sedang dipanggil. Tapi tak satu pun dari mereka yang bergerak. Ketegangan mulai tumbuh, pelan tapi pasti, merayap di setiap sudut ruangan. Dewi terus berjalan. Langkahnya goyah, tapi matanya menyala dengan kobaran amarah dan kesedihan yang tak bisa lagi ditutupi. Suaranya semakin nyaring. Ia tak lagi sekadar memanggil, ia kini meneriakkan nama itu dengan segenap sisa tenaganya. Bribtu Heru Santoso, keluar! Saya mau bicara sama kamu. Jeritannya yang menusuk memotong udara kantor polisi, membuat semua aktivitas terhenti seketika. Beberapa polisi mulai menghampirinya, bukan untuk menolong atau menenangkan, tapi karena bingung dan penasaran. Siapa gadis ini? Kenapa ia menyebut nama Heru sambil menangis histeris seperti itu? Suasana yang tadinya hanya hening kini berubah menjadi gelisah. Semua orang mulai sadar bahwa apapun yang sedang terjadi ini bukanlah urusan sepele. Dan siapapun Heru itu, kini ia sedang dicari dan ditelanjangi di depan semua rekan-rekannya. Dewi berhenti di tengah ruangan. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, lalu menangis lebih keras. Tangis yang tak lagi malu-malu, tak lagi takut. Tangis yang menuntut sebuah keadilan. Kantor polisi yang tadinya terasa seperti ruang nyaman yang aman bagi para aparat, kini telah berubah menjadi panggung drama yang penuh tekanan. Gadis SMA berkerudung putih itu berdiri seorang diri, namun keberaniannya yang putus asa telah berhasil membungkam semuanya. Ia menolak untuk diam, ia menolak untuk dibungkam. Dan di tengah gemuruh tangisnya, satu hal mulai terasa jelas. Ia tidak akan pernah pergi sebelum pria bernama Heru muncul dan mendengarkan pengakuannya secara langsung. Dari balik salah satu pintu ruangan yang terletak di sisi timur kantor, yang bertuliskan, Unit Reskrim, suara langkah kaki terdengar berat dan lamban. Sepatu dinas yang solnya sudah menipis menginjak lantai keramik dengan ritme yang malas dan tak bersemangat. Dan akhirnya, dari ambang pintu itu, muncullah seorang pria berseragam coklat lengkap. Namanya Bribtu Heru Santoso. Usianya 35 tahun, bertubuh tambun dan gempal. Perutnya yang buncit menonjol keluar, menekan sabuk dinasnya yang tampak terlalu sempit dan nyaris putus. Wajahnya bulat dengan dahi yang lebar dan mengkilap. Rambutnya yang tipis disisir asal-asalan ke belakang, dan keringat mulai tampak mengalir di pelipisnya, meskipun ruangan itu berpendingin. Ia berjalan seperti biasa, satu tangannya menggaruk perut, sementara tangan lainnya membawa sebuah gelas plastik berisi kopi hitam pekat. Tapi langkahnya terhenti mendadak begitu matanya bertemu pandang dengan sosok yang berdiri gemetar di tengah ruangan. Dewi. Gadis SMA berjilbab putih yang sedang menangis sesenggukan, memeluk erat tas ransel hitam di dadanya seolah itu adalah satu-satunya pelindung yang ia miliki. Tatapan Heru membeku. Selama sesaat,
seluruh ruangan terasa hening. Pandangan matanya menyempit, napasnya tertahan. Ia mengenali wajah itu. Dewi. Satu nama yang sudah berminggu-minggu coba ia lupakan, satu sosok yang ia harap tak akan pernah muncul di tempat ini, di pusat kekuasaannya. Tapi kenyataan berkata lain. Heru terdiam di ambang pintu, wajahnya yang tadi santai berubah pucat pasi. Tangannya yang memegang gelas plastik mencengkeram begitu erat hingga jari-jarinya yang gemuk memutih. Tapi ia cepat-cepat memulihkan dirinya. Ia menghela napas panjang, membuang muka, dan mencoba kembali ke watak lamanya yang angkuh. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia memalingkan pandangan dan melangkah ke arah yang berlawanan, pura-pura tidak kenal, pura-pura tidak melihat. Sikapnya berubah dingin dalam sekejap. Wajahnya yang sempat terguncang kini menjadi datar dan keras, seolah gadis yang sedang menangis dan memanggil-manggil namanya itu hanyalah angin lalu yang tak pantas ia dengarkan. Ia mencoba mengabaikan semuanya, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi seluruh ruangan tahu, tubuhnya menegang. Polisi lain mulai memperhatikan dengan saksama. Tatapan mereka kini beralih dari Dewi ke Heru, lalu kembali lagi. Beberapa di antara mereka mulai menghubungkan titik-titik yang selama ini hanya samar-samar mereka dengar sebagai gosip. Ketegangan di ruangan itu meningkat drastis, bukan karena teriakan Dewi, tapi karena Heru tak bisa sepenuhnya menyembunyikan ekspresi paniknya tadi. Dan meskipun ia kini memasang wajah keras, mencoba menyembunyikan rasa bersalahnya, tubuhnya berbicara lain. Bahunya kaku, langkahnya terasa berat, dan wajahnya tertunduk, meski ia berusaha keras untuk tampak tegas dan tak peduli. Dewi, yang menyadari kehadiran pria itu, langsung menegang. Tangisnya berhenti sejenak, digantikan oleh sorot mata yang tajam dan penuh luka. Ia melihat pria itu. Pria yang dulu berbicara lembut padanya, yang merayunya dengan janji-janji manis, lalu pergi tanpa jejak setelah merusak hidupnya. Dan kini, pria itu berdiri di hadapannya, berpura-pura tidak kenal. Ruangan terasa sesak, tidak ada suara lain selain detak jam dinding dan napas tertahan dari para polisi yang kini berdiri di berbagai sudut, menyaksikan drama yang baru saja dimulai. Beberapa mulai saling bertanya dengan suara pelan, berbisik tentang siapa gadis itu dan mengapa Heru bersikap begitu aneh. Tapi semua jawaban mulai tampak jelas di depan mata mereka. Ketika Heru akhirnya mencoba duduk di salah satu kursi dekat meja rekannya, wajahnya tetap menghindar. Tapi Dewi tidak akan mundur. Tatapan matanya tetap terkunci ke arah pria itu. Dunia mungkin bisa diam, orang-orang mungkin bisa pura-pura tak tahu, tapi ia tidak akan diam. Dan Heru, sekuat apapun ia menutupi kenyataan, kini tidak bisa lagi kabur dari sorotan mata seorang gadis SMA yang datang membawa luka dan kebenaran yang selama ini coba ia kubur hidup-hidup. Dewi berdiri di sana, tubuhnya masih gemetar hebat. Air mata terus mengalir tanpa henti, tapi ada sesuatu yang telah berubah dalam sorot matanya. Ada sebuah tekad yang membara. Ia tahu, ia telah berhasil membuat semua mata di ruangan itu tertuju padanya. Ia bisa merasakan setiap pasang mata polisi di ruangan itu kini memperhatikannya, termasuk pria yang sedang berusaha duduk dengan tenang di kursi meja sebelah kanan. Heru. Napas Dewi mulai terasa berat. Ia memejamkan matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, lalu mengangkat tangannya yang gemetar perlahan-lahan, menunjuk langsung ke arah sosok Tambun itu. Itu dia, ucapnya, suaranya serak karena tangis, namun cukup lantang untuk didengar oleh seluruh isi ruangan. Itu orangnya. Bribtu Heru Santoso. Dia yang bertanggung jawab. Dia yang buat saya hamil. Ucapannya mengguncang ruangan itu seperti petir yang menghantam di siang bolong. Kantor polisi seketika menjadi hening total.
Bahkan suara detik jam dinding yang biasanya tak terdengar kini terasa seperti gelegar drum yang memekakkan telinga. Semua mata membelalak. Tak ada yang bicara, tak ada yang bergerak. Tuduhan itu bukan sekadar kalimat marah. Ia adalah kebenaran pahit yang telah Dewi simpan dalam diam selama 3 bulan terakhir. Dan hari ini, ia melepaskan semuanya, tepat di jantung institusi yang seharusnya menjamin keadilan. Usia kandungan saya sudah 3 bulan, lanjut Dewi dengan suara yang masih gemetar, namun lebih tegas. Dan dia, polisi itu, dia yang menyentuh saya. Dia yang merusak saya, lalu pergi begitu saja seolah tak terjadi apa-apa. Suaranya pecah di akhir kalimat, tapi sorot matanya tetap tajam menusuk. Ia tidak menunduk. Ia tidak merengek. Ia tidak merayu. Ia berbicara di hadapan hukum, dan ia menuntut agar hukum itu balas berbicara. Di sekelilingnya, para polisi hanya bisa berdiri terpaku. Sebagian mulai berbisik dengan sangat pelan. Tapi tak satu pun yang berani menyeletuk, menertawakan, apalagi menenangkan. Karena mereka tahu, ini bukan drama remaja biasa. Ini adalah pengakuan seorang korban yang datang langsung ke sarang terduga pelakunya. Heru, yang tadinya mencoba duduk tegak, kini mulai terlihat sangat gelisah. Tubuhnya menegang, wajahnya pucat pasi. Tangannya yang gemuk menggenggam erat pinggiran kursi hingga buku-buku jarinya memutih, dan peluh dingin mulai mengalir deras di pelipisnya. Tapi ia berusaha keras untuk tetap terlihat tenang. Ia merapatkan kerah seragamnya, menegakkan bahunya, lalu tertawa kecil dengan sinis, mencoba menciptakan jarak antara dirinya dan tuduhan mengerikan itu. "Ngaco kamu, Dek," ucapnya dengan nada setengah mencemooh. "Kamu siapa, ya? Saya nggak kenal kamu." Ia tertawa lagi, kali ini lebih keras, berusaha mendominasi suasana. Tapi tawanya terdengar hampa, dipaksakan, dan sangat getir. Para polisi lain yang mendengar itu tidak ikut tertawa bersamanya. Mereka justru semakin diam. Sebagian bahkan mundur selangkah, seolah sadar bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari sekedar cekcok antara remaja dan aparat. Dewi menggertakkan giginya, menahan tangis yang mulai kembali pecah. Ia melangkah maju selangkah, jarinya masih menuding lurus ke arah Heru. "Saya bukan orang gila. Saya bukan cari perhatian. Saya datang ke sini karena saya mau kamu bertanggung jawab," suaranya meninggi. "Kamu tahu siapa saya, Heru? Jangan pura-pura." Heru menunduk sesaat, matanya menghindari tatapan Dewi, lalu ia menatap ke arah polisi-polisi lain seolah sedang meminta pembelaan atau dukungan. Tapi tak ada satupun yang bicara di ruangan itu. Di antara kebenaran dan kebohongan, waktu seolah berhenti. Dan semua orang di sana tahu, hari itu, seseorang telah berdiri membawa keberanian yang luar biasa, dan seseorang lainnya mulai ketakutan pada bayang-bayang masa lalunya sendiri. Heru menyandarkan tubuh gendutnya ke sandaran kursi dengan sikap santai yang dibuat-buat. Setelah Dewi berteriak membeberkan segalanya, dia justru tertawa pelan, sebuah tawa yang sinis dan mengejek, seperti seorang pria yang yakin dirinya tak akan tersentuh oleh hukum ataupun rasa malu. "Gila ini anak," ujarnya pelan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Saya bahkan nggak tahu kamu siapa." Tatapannya kini mengarah lurus ke Dewi, tapi kosong, dingin, dan penuh dengan kebohongan yang telanjang. "Jangan bawa-bawa nama saya seenaknya, ya. Ini kantor polisi, bukan tempat kamu main drama sinetron." Ia kemudian berdiri, tubuhnya yang berat berguncang, lalu menunjuk ke arah pintu dengan dagunya. "Pulang sana. Ini tempat kerja, bukan tempat kamu bikin keributan." Ucapan itu mengguncang seisi ruangan, bukan karena isinya,
Tapi karena betapa tidak berperasaannya seorang aparat terhadap jeritan minta tolong seorang remaja yang datang dengan membawa luka yang begitu dalam. Di hadapan semua orang, Heru mencoba memutarbalikkan keadaan, seolah dirinya adalah korban fitnah, dan Dewi hanyalah seorang gadis labil yang sedang mengada-ada. Ia meremehkan. Ia menolak. Ia menertawakan kebenaran yang sudah berdiri tegak di hadapannya. Dewi tersentak. Matanya yang semula penuh amarah kini berkaca-kaca. Napasnya tersengal-sengal. Bibirnya bergetar hebat. Dan suara yang keluar dari mulutnya hanyalah tangisan yang semakin keras, semakin patah. Ia menunduk, menggenggam erat bagian bawah kerudungnya seolah ingin menahan tubuhnya yang nyaris roboh karena hantaman kata-kata kejam itu. "Kamu tahu aku siapa, Heru?" ucapnya dengan suara pecah. "Kamu tahu malam itu. Kamu tahu semua yang kamu lakukan ke aku." Tapi Heru hanya tertawa miring, lalu menoleh ke rekan-rekannya sambil mengangkat alis. "Dengar, teman-teman," katanya dengan nada pamer. "Dia bilang saya hamili dia, 3 bulan katanya. Tapi mana buktinya?" "Hah?" Nada suaranya keras, sombong, dan penuh dengan keyakinan bahwa tanpa bukti fisik, ia tak akan pernah tersentuh. Dewi mengangkat wajahnya, air mata mengalir deras membasahi pipinya. "Aku nggak punya bukti. Tapi aku punya luka. Dan aku tahu yang kamu lakukan itu nyata." Tuhan tahu, Heru, tangisnya berubah menjadi jeritan putus asa. Tapi yang ia hadapi adalah sebuah dinding tebal arogansi yang tak akan pernah bisa ditembus oleh air mata. Seisi ruangan terpaku. Polisi-polisi yang tadi hanya menyaksikan kini tampak semakin bingung. Beberapa mulai berpindah posisi, sebagian mundur perlahan, tak ingin ikut campur lebih jauh. Tapi ada juga yang menunduk, tak tahan melihat pemandangan seorang gadis SMA menangis sesenggukan di tengah ruangan yang katanya adalah tempat perlindungan rakyat. Heru melangkah lebih dekat ke arah Dewi, membungkukkan sedikit tubuhnya yang besar, lalu berkata dengan suara pelan tapi tajam, "Kamu pikir orang bakal percaya omongan kamu? Kamu nggak punya bukti, kamu nggak punya saksi. Kamu cuma cewek kecil yang lagi panik karena hamil entah sama siapa. Dan sekarang kamu mau nyeret saya biar ikut rusak hidupnya, gitu ya?" Kalimat itu seperti belati yang menusuk tepat di jantung Dewi. Ia gemetar, bukan karena takut, tapi karena terluka terlalu dalam. Ia mencoba menjawab, tapi tak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya selain tangis yang pecah semakin dalam. Tubuhnya luruh, jatuh berlutut di lantai yang dingin. Kedua tangannya memegangi perutnya yang mulai sedikit membesar. Ia bukan hanya hancur secara emosional, ia remuk sebagai seorang manusia. Ia mencoba berdiri lagi dengan sisa tenaganya, tubuhnya lemah, tapi matanya tetap tertuju lurus ke arah Heru yang kini berdiri dengan angkuh di hadapannya. "Kamu akan ingat hari ini, Heru. Kamu akan ingat bahwa aku pernah datang ke sini. Berdiri di depan semua orang. Menuntut kamu bertanggung jawab," teriaknya, suara tangis dan amarah melebur menjadi satu. Tapi sekali lagi, pria itu hanya menyeringai. Ia melangkah pergi ke meja di belakangnya, mengambil selembar berkas, dan berlagak sibuk seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah angin lalu yang tak berarti. Polisi lain masih tak bergerak. Mereka terpaku. Mungkin karena takut, mungkin karena tak tahu harus memihak siapa. Tapi satu hal yang pasti, hari itu seorang gadis remaja datang membawa kejujuran yang tak bisa dibuktikan, tapi juga tak bisa disangkal. Ia berdiri dengan luka, menangis tanpa perlindungan, dan diteriaki oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab, sementara institusi tempatnya mengadu masih diam, masih menonton, masih takut. Wajah Heru memerah padam. Amarah yang sedari tadi ia tahan kini menggelegak, tak bisa lagi dibendung. Ia merasa dipojokkan,
dipermalukan oleh seorang siswi SMA di tengah kerumunan rekan-rekan sejawatnya. Harga dirinya tercabik-cabik di hadapan institusi yang selama ini menjadi tameng kekuasaannya. Tanpa berpikir panjang, tubuh gendutnya bergerak dengan cepat. Ia melangkah ke arah Dewi dengan napas yang memburu dan sorot mata yang penuh kebencian. Tangan kanannya terkepal erat, penuh dengan dendam, dan dalam satu ayunan yang brutal, ia melayangkan pukulan keras ke wajah Dewi. Bag! Suara benturan itu menggema tajam, menghentak udara kantor yang sebelumnya hanya dipenuhi oleh kebingungan. Kepala Dewi terlempar ke samping. Bibirnya langsung pecah. Darah segar memercik keluar, menodai bagian depan kerudung putihnya dengan warna merah yang mengerikan. Tapi Dewi tetap berdiri. Tubuhnya menggigil hebat, tapi kakinya tidak bergeser sedikit pun. Ia tidak tumbang, ia tidak kabur. Seisi ruangan seolah terbeku oleh waktu. Semua yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa membisu, terpana. Beberapa polisi menutup mulut mereka karena kaget. Yang lain saling berpandangan dengan wajah tak percaya. Tidak ada satupun yang melangkah maju. Tidak ada yang mencegah. Pukulan tadi bukan hanya menyasar wajah Dewi, tapi juga seolah menghantam nurani semua orang yang hadir, membuktikan bahwa kejahatan bisa terjadi bahkan di pusat hukum, dan pelakunya bisa berdiri dengan angkuh tanpa rasa takut. Heru mengangkat dagunya tinggi-tinggi, wajahnya penuh dengan kemenangan palsu. Kamu pikir saya takut sama ocehan kamu? Hah, bentaknya dengan nada keras, membelah keheningan yang menyesakan. Tangannya masih mengepal, siap melayang lagi jika Dewi berani bicara satu kata saja. Tapi yang keluar dari mulut Dewi bukanlah teriakan, melainkan isak tangis yang semakin keras, semakin patah. Ia memegang bibirnya yang berdarah, tapi matanya tetap menatap lurus ke arah pria yang baru saja memukulnya. Ia tidak bicara, tapi air matanya berbicara banyak tentang luka, pengkhianatan, dan keberanian untuk tetap berdiri tegak. Kamu pikir, dengan pukul aku, kamu bisa hapus semuanya, katanya lirih, namun terdengar sangat jelas oleh semua yang ada di sana. Dewi tidak mundur. Tangisnya semakin deras, tetapi tubuhnya tetap tegak. Gadis itu tidak memilih menjadi korban yang lari. Ia memilih untuk tetap berada di tempat itu, di tengah rasa sakit dan rasa malu, untuk menunjukkan bahwa kebenaran tidak akan pernah luntur meskipun dibungkam dengan kekerasan. Polisi lain mulai tampak gelisah. Mereka tahu apa yang barusan terjadi bukan hanya pelanggaran etika, tapi sebuah kejahatan yang dilakukan secara terbuka. Tapi tetap saja, tak satu pun dari mereka yang bergerak. Rasa segan, takut, atau mungkin budaya korps yang keliru, masih mengikat kaki mereka. Heru meludah ke samping dengan jijik, lalu menunjuk ke arah pintu. Keluar! Pergi dari sini sebelum saya seret kamu keluar sendiri, gertaknya, suaranya menggelegar. Tapi Dewi tidak beranjak. Ia mengusap darah dari bibirnya dengan punggung tangannya, lalu menatap semua polisi yang berdiri di sekelilingnya. Kalian semua lihat? Kalian semua diam, ucapnya dengan suara pecah. Ini yang kalian sebut keadilan. Tangisnya kembali pecah, tapi sorot matanya menantang. Ia berdiri sendirian, disakiti di tempat hukum, dan dibiarkan begitu saja. Hari itu, seluruh ruangan menjadi saksi bisu bagaimana seorang gadis remaja berdarah-darah karena pukulan seorang polisi, dan tidak satupun dari rekan-rekannya yang berani bertindak. Bukan karena mereka tidak tahu siapa yang salah, tapi karena mereka takut menghadapi kebenaran yang sudah terang benderang di depan mata. Pukulan tadi ternyata belum cukup bagi Heru. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar karena amarah dan rasa takut yang telah berubah menjadi kekejaman murni. Di tengah kantor polisi yang masih terdiam membisu, ia kembali melangkah ke arah Dewi dengan tatapan buas.
Seperti hewan liar yang kehilangan kendali, ia tidak lagi peduli pada siapapun yang sedang menyaksikan. "Berani kamu melawan saya di sini?" bentaknya sambil mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, lalu menancapkan jemarinya yang tebal ke leher Dewi. Dengan brutal, ia mencengkeram kuat-kuat, menekan tenggorokan gadis itu dengan seluruh kekuatan yang ia punya. Tangan kanannya ikut menopang tekanan itu, dan dalam sekejap, Dewi tercekat. Lehernya terhimpit, napasnya tertahan, dan suara tangis yang sebelumnya lantang berubah menjadi erangan pelan yang semakin melemah. Dewi tetap berusaha berdiri. Meskipun tubuhnya mulai menggigil hebat dan kakinya goyah, ia bertahan di tempatnya. Kedua tangannya terangkat, berusaha mendorong dada Heru, mencoba melepaskan cengkeraman maut yang terus mengencang. Wajahnya memerah padam, matanya melotot, dan mulutnya terbuka lebar, mencari-cari udara yang tak bisa masuk. Tangisnya pecah, tapi suaranya nyaris hilang, tergantikan dengan napas pendek yang tersendat-sendat. Darah dari bibirnya masih menetes, kini bercampur dengan liur dan sisa-sisa napas yang masih tersisa. Namun, dari mata gadis itu, tak ada tanda-tanda menyerah. Ia menahan semua rasa sakit, semua rasa takut. Karena ia tahu, jika ia jatuh sekarang, semua yang ia perjuangkan akan hilang sia-sia. Ia bertekad, jika harus terluka, ia akan terluka sambil berdiri. Para polisi yang menyaksikan mulai tampak panik, tapi mereka tetap membeku seperti patung. Ada yang melangkah setengah jalan lalu mundur lagi. Ada yang memalingkan wajah, tak tahan melihat kekerasan biadab yang dilakukan oleh rekan mereka sendiri. Tapi tak satu pun yang bertindak. Kantor itu telah berubah menjadi kuburan nurani, di mana kekuasaan yang dibalut seragam menjadi senjata untuk menyiksa yang lemah. Heru terus menekan. Urat-urat di tangannya menegang. Wajahnya seperti bayangan iblis yang tak punya sisa empati sedikit pun. "Kamu mau bikin saya hancur? Kamu pikir kamu bisa jatuhkan saya begitu saja?" teriaknya sambil mengguncang-guncang tubuh Dewi. Gadis itu kini mulai kehilangan tenaga. Lehernya mulai membiru. Tapi ia tetap menatap lurus, meskipun pandangannya mulai samar, ke arah wajah orang yang sedang berusaha membunuhnya secara perlahan. Suasana kantor polisi menjadi sunyi senyap, hanya diisi oleh suara napas pendek Dewi yang terputus-putus dan suara dengusan marah dari Heru. Cekikan itu bukan sekadar kekerasan fisik, itu adalah simbol bagaimana kekuasaan bisa membungkam korban tanpa harus berkata apapun. Tapi justru di tengah tekanan itulah, ketabahan Dewi bersinar paling terang. Ia tidak meronta-ronta histeris, tidak berteriak meminta ampun. Ia menangis, tapi ia menangis sambil melawan. Ia tidak membiarkan tubuhnya roboh. Ia tidak membiarkan dirinya menjadi korban yang diam. Dan semua orang di ruangan itu, sadar atau tidak, sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar konflik pribadi. Mereka sedang melihat seorang gadis SMA dicekik oleh aparat negara di markasnya sendiri, dan ia tetap berdiri. Dari lorong belakang kantor, langkah kaki terdengar cepat dan mantap. Sebuah sosok muda berseragam lengkap menerobos masuk ke dalam ruangan dengan sorot mata yang tajam. Namanya Bima Prakoso. Usianya 27 tahun, seorang ajun inspektur polisi 2, polisi muda yang dikenal tak suka basa-basi. Tubuhnya tegap, wajahnya bersih dengan rahang yang tegas, dan reputasinya di kesatuan sudah lama dikenal, disiplin, adil, dan tidak pernah menutup mata terhadap ketidakadilan, sekecil apapun. Ia tidak menunggu penjelasan. Begitu matanya melihat Heru sedang mencekik seorang gadis SMA dengan tangan penuh tekanan dan wajah penuh kebencian, Bima langsung bergerak. Langkahnya lebar, cepat, dan penuh kepastian. Ia tak berbicara, tak bertanya. Yang ia tahu, seorang aparat sedang menyalahgunakan wewenangnya secara brutal,
dan di hadapannya berdiri seorang korban yang sedang berjuang untuk bernapas. Dengan satu gerakan yang sigap dan kuat, Bima meraih lengan Heru dan menariknya keras ke belakang. Cengkeraman itu langsung terlepas. Dewi terbatuk-batuk dengan hebat, menarik udara sebanyak-banyaknya seperti orang yang baru saja lolos dari tenggelam. Tubuhnya masih berdiri, tapi sudah sangat lemas. Ia menahan diri dengan sekuat tenaga agar tidak roboh. Tangannya menggenggam kerah bajunya, lehernya memerah dan membekas. Heru, yang kehilangan keseimbangan karena ditarik mendadak, mencoba melawan. "Hei, kamu!" Tapi sebelum kata-kata itu selesai keluar dari mulutnya, Bima melayangkan satu pukulan lurus dan telak ke arah wajahnya. Tinju itu keras, cepat, dan tepat sasaran. Duk! Suara benturan tulang dan daging memecah kesunyian. Hidung Heru remuk seketika. Darah menyembur keluar, dan tubuh gendutnya langsung tersungkur ke lantai tanpa sempat menahan diri. Kantor polisi mendadak menjadi kacau. Beberapa polisi yang terkejut secara spontan mendekat. Mereka yang tadinya hanya berdiri seperti patung kini sadar bahwa sesuatu yang besar telah berubah. Ada sebuah garis yang telah dilintasi, dan Bimalah yang menarik garis itu. Ia berdiri tegak di antara Dewi dan Heru yang kini terkapar di lantai dengan wajah berdarah. Napas Bima terdengar berat, dadanya naik turun karena adrenalin. Matanya masih menatap tajam ke arah tubuh yang tak lagi bergerak itu. Tidak ada keraguan, tidak ada kompromi. Ia tak peduli bahwa yang baru saja ia pukul adalah seniornya sendiri. Ia hanya tahu satu hal, hari ini, seseorang harus berdiri untuk membela korban, dan jika ia harus menabrak hierarki demi menyelamatkan nyawa, maka Bima akan menjadi orang pertama yang melakukannya. Ia lalu menoleh ke arah Dewi. Suaranya rendah tapi tegas. "Kamu aman sekarang. Sudah cukup. Saya di sini," ucapnya singkat. Tatapannya yang tadi keras kini berubah lembut, penuh dengan rasa tanggung jawab. Dewi hanya bisa mengangguk sambil menahan tangis. Tubuhnya masih bergetar hebat karena cekikan yang nyaris membuatnya pingsan. Di tengah ruangan yang sebelumnya dikuasai oleh ketakutan dan kebisuan, Bima telah memutus rantai diam itu. Ia bukan hanya menyelamatkan Dewi dari kekerasan fisik, ia juga telah menyadarkan seluruh ruangan bahwa keadilan tak bisa terus-menerus dibungkam. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak Dewi menginjakkan kaki di tempat itu, seseorang berdiri di sisinya, dan untuk sesaat, rasa aman itu kembali terasa nyata. Setelah pukulan itu, suasana kantor berubah total. Heru masih tak sadarkan diri di lantai, wajahnya berlumuran darah. Sementara polisi-polisi lain berdiri terpaku, sebagian menatap lantai dengan malu, yang lain menatap Bima dengan perasaan campur aduk antara kagum, takut, dan canggung. Tapi Bima tidak peduli pada tatapan mereka. Fokusnya hanya satu, gadis muda berseragam SMA yang masih berdiri dengan tubuh gemetar dan wajah yang basah oleh air mata. Ia melangkah pelan menghampiri Dewi. Tubuhnya yang tegap menjulang kokoh di hadapan gadis yang baru saja melewati neraka di tempat yang seharusnya melindunginya. Tanpa banyak bicara, Bima menyentuh bahu Dewi dengan lembut, menunduk sedikit agar pandangan mereka sejajar. Ia berkata dengan nada yang tenang namun pasti, "Kamu tidak sendiri. Mulai sekarang, saya yang urus." Dewi masih menangis. Tubuhnya masih bergetar hebat dan luka di bibirnya belum berhenti mengalirkan darah. Tapi di matanya kini ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya luka, tapi juga seberkas harapan. Harapan bahwa ada orang yang benar-benar mendengar. Harapan bahwa tidak semua seragam itu diam, bahwa tidak semua aparat itu pengecut. Ia menatap Bima, ingin bicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Maka ia hanya bisa mengangguk pelan, berusaha mengatur napasnya yang masih tersengal.
Bima tahu kata-kata tak akan cukup untuk menghapus trauma, tapi keberpihakan bisa menjadi awal dari penyembuhan. Ia menoleh ke rekan-rekannya yang masih mematung, dan dengan suara yang lantang dan jelas, ia berkata, "Saya yang akan tangani kasus ini. Saya yang akan antar dia ke Propam. Dan saya pastikan, ini masuk ke meja hukum, bukan disapu di bawah karpet." Pernyataan itu seperti tamparan keras bagi semua yang hanya berdiri menonton. Tak ada yang membantah, tak ada yang berani menyela. Karena yang mereka lihat hari ini bukan hanya sebuah tindakan heroik sesaat, tapi perwujudan dari apa seharusnya arti menjadi seorang penegak hukum. Bima mungkin bukan polisi yang sempurna, tapi hari itu, dialah satu-satunya yang bertindak saat semua orang memilih untuk diam. Ia menggiring Dewi perlahan keluar dari ruangan itu, menuntunnya dengan tangan yang kokoh namun penuh perlindungan. Langkah mereka pelan, tapi penuh makna. Dewi masih menangis, darah masih menetes dari ujung bibirnya. Namun, ada sebuah ketenangan di setiap langkah yang ia ambil bersama Bima. Langkah yang membawanya keluar dari labirin ketakutan menuju ke arah keadilan yang mungkin masih jauh, tapi kini terasa mungkin untuk dicapai. Dan saat Dewi akhirnya melangkah keluar dari gedung itu, cahaya matahari menyambutnya kembali. Siang masih terik, dunia di luar tetap bising, tapi perasaannya kini berbeda. Ia masih terluka, masih menangis, tapi ia tidak lagi merasa sendirian. Ia telah mengangkat suaranya, berdiri tegak meskipun disakiti, dan akhirnya menemukan satu tangan yang tak berpaling. Di balik darah dan air mata, tersisa satu hal yang tak bisa dihancurkan oleh pukulan atau cekikan, harapan. Harapan bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Harapan bahwa meskipun lambat, keadilan masih bisa hadir, selama masih ada orang-orang seperti